lagi 2 gol dari Reva ini ya. Bagaimana masih lagi gol. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selamat dan tahniah untuk timnas Indonesia Putri jadi juara 1 AFF Cup Women ASEAN Championship. Adakah ini satu petanda ataupun petunjuk guys untuk timnas Indonesia pula pada tanggal 9 Desember ini bermulanya Piala AFF Mitsubishi Electric Cup untuk timnas putra pula. Adakah timnas negara masing-masing, adakah Indonesia akan menjuarai pula untuk AFF pada kali ini? Jadi semenjak Bapak Erick Thohir mengambil alih persepak bolaan di Indonesia ini, kita ketahui semua di kelompok umur guys, U17, U20, U23, timnas senior sukses. Kesemuanya sukses 100%, 100% guys. Termasuklah baru-baru ini timnas putri semalam mengalahkan Kamboja 3-1 untuk menjuarai AFF Women Cup 2024. Jadi ini satu petanda yang baik sebenarnya untuk timnas Indonesia. Dan sekarang ini Indonesia disoroti di semua lapisan masyarakat, bukan saja di Indonesia tetapi malahan di ASEAN dan di dunia. Sekarang ini Indonesia kini menguasai ASEAN guys dari segi sepak bolanya. Semualah kelompok umur dan juga timnas senior dan juga timnas putri. Untuk putri ini saya tidak pasti pemain-pemain yang saya tahu, ada 2-3 pemain diaspora ataupun pemain keturunan yang membantu timnas Indonesia ini. Tetapi sebenarnya tulang punggungnya adalah Bapak Erick Thohir yang begitu committed dan juga berkomitmen dengan konsisten guys, dengan konsisten. Ini satu sejarah untuk Indonesia sebenarnya. Tidak pernah lagi Indonesia ini di persepak bolaan ini unggul di semua peringkat umur dan juga termasuklah putrinya. Ini sejarah 2024 yang baru tercipta untuk timnas Indonesia. Jadi guys, apapun ini sangat luar biasa bagi saya, sangat luar biasa, kebanggaan untuk kalian warga negara Indonesia. Mantap, selamat sekali lagi untuk kalian dan juga mudah-mudahan ini akan berterusan konsisten. Era kebangkitan sepak bola Indonesia ini dimulai daripada sekarang dan saatnya Garuda menggepakkan sayapnya terbang tinggi meraih prestasi guys. Jadi memang layak juara timnas Indonesia ini di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan juga ke semua pelatih, sama ada di peringkat kelompok umur, Indra Sapri, Bima Sakti, Sinteyong dan juga di putri ini guys. Dan adakah ini persoalannya? Adakah Indonesia akan juara di Piala AFF yang akan bermula pada 8 Desember ini sehingga Januari tahun 2025. Jadi kita doakan sama-sama semoga Indonesia ada yang boleh dibanggakan sekali lagi sebagai penutup dan pembuka kepada 2025 nanti menjuarai Piala AFF itu. Kita doakan sama-sama. Walaupun guys saya ini seorang pendukung untuk timnas pasukan Malaysia, tetapi saya tetap mendoakan Indonesia karena Indonesia ini dari segi dia punya momentum, konsisten itu, fakta datanya itu, saya percaya juga Indonesia ini walaupun mengantar tim U22 dia bakal masuk ke final dan mungkin menjadi juara, tidak tahu. Cuma ekspektasi kita tidaklah terlalu ke situ karena semua pemain-pemain ini masih lagi menimba pengalaman di bawah kelompok umur U22 tahun ini. Oke guys, kita semak sedikit ya semalam highlight di antara timnas Indonesia putri ini melawan Kamboja. Bagaimana gol-gol itu tercipta? Yuk tanpa basa-basi kita simak dulu video ini.ท่านผู้ชมเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาที่1เป็นอินโดนีเซียได้ไข่บานก่อนบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีแดงสำหรับเฮงสวรรณมูนีเปิด Corner Kamboja ดาวประตูเขียว menit ke-5. เอาละได้บานเฮงสวรรณ Peluang Kamboja menit ke-6. Ui,
diselamatkan oleh penjaga gol. กันไม่ซิดซะเพื่อนซิด Peluang Kamboja menit ke-12. ของไลต้าเราที่ ถือว่าเป็นโอกาสได้วางบาท ซาวดีดึงจังหวะ Peluang Kamboja menit ke-13. โอ้ปัดได้ทางฝั่งของไลต้า Indonesia ini yang saya tahu ada Claudia nama dia, Claudia. ตาลิน Oke, gol Indonesia menit ke-19 oleh Riva Octaviani. Ui, cantik golnya ลิน guys. สันมาให้กับเกียร์ Oke, peluang timnas di menit ke-22. Bagaimana? Sikit lagi guys. Gol Kamboja menit ke-31. Oh, ini gol bunuh diri sebenarnya daripada pemain timnas Indonesia. Oke, gol Indonesia 3-5. Oh, Sydney Hopper cantik. Mungkin ini pemain yang tadi itu guys. Kejap. Yang tadi gol kedua Indonesia itu mungkin itulah pemain keturunan yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir yang baru-baru ini mengambil Super WNI itu. Oke, ini peluang Kamboja menit ke-44 ya. Kita tengok. Ui, diselamatkan oleh penjaga gawang guys. Peluang Kamboja menit ke-45. Ui. Bagaimana? Masih lagi? Masih lagi? Ui, sayang. Oke. Peluang di babak yang pertama ditamatkan. Kita tengok babak kedua guys. Gimana? โฟริก้าหมายเลข16ออกแล้วส่งแอกเนสหมายเลข2ออกเข้าไปรีแทน Peluang timnas menit ke-56. โด่งยาวเข้ามาหน้าประตูเคลียร์ขึ้นมาก่อนแถว2เซฟ้าอิมุด Lagi mencoba. Ui. ไปเข้ามือเฮียเซเลล่า Gol timnas menit ke-58. Oh, Riva Octaviani lagi. 2 gol dari Riva ini ya. Bagaimana masih lagi? Gol. Alhamdulillah. Oke guys, tahniah dan selamat sekali lagi untuk timnas putri Indonesia yang menjuarai Piala AFF Women Cup 2024 ini. Jadi ini salah satu bukti kebangkitan sepak bolaan timnas Indonesia di semua kelompok umur, di semua putra-putri dan juga timnas senior. Di bawah Ketum PSSI Bapak Erick Thohir yang begitu luar biasa mendobrak prestasi sepak bola Indonesia ini. Jadi semoga mereka ini konsisten dan mengekalkan stamina, mengekalkan kondisi kebugaran mereka, karena lawan selepas ini kemungkinannya selepas di ASEAN ini mereka akan menghadapi tim-tim yang lagi besar di Asia pula untuk timnas putri ini. Yang kita tidak sangkakan, saya pun guys tidak menyangkakan bahwa timnas putri Indonesia ini walaupun tidak mempunyai liga secara profesional di Indonesia, tetapi mereka mampu menjadi juara satu. Jadi ini bukti bahwa Indonesia ini bukan main-main. Bapak Erick Thohir ini dia bukan main-main. Dia membawa beberapa pemain diaspora secepat segera yang mungkin untuk membentuk tim timnas putri dan menguatkan lagi timnas putri. Akhirnya berbaloi guys, akhirnya berbaloi dan mereka menjadi juara satu. Cukup luar biasa ya. Ini memang satu lagi yang perlu kita apresiasi dan juga satu kebanggaan lah untuk kalian di Garuda Pertiwi menjadi juara ASEAN Women Cup ini. Saya tidak pasti berapa kali sudah Indonesia ini menjadi juara putri ini. Cuma 2024 ini sebenarnya banyak kejayaan untuk timnas Indonesia. Memang banyak kejayaan. Terutamanya yang paling kita nanti-nantikan ini kualifikasi Piala Dunia di round yang ketiga ini. Semoga saja Indonesia ini akan berjaya. Sekarang ini hanya tinggal berbaki 4 laga lagi. 2 di GBK, 2 lagi bertandang di luar melawan Jepang dan Australia. Bermain pada bulan Maret pada tanggal 20 lawan Australia, main di Australia, kemudian 25 main di GBK lawan Bahrain. Kemudian di bulan Mei atau Juni ya, akan bertandang ke Jepang dan sekali lagi akan ke GBK melawan China. Jadi kita doakan Indonesia perlukan 2 kemenangan lawan China dan juga lawan Bahrain di GBK itu untuk menghidupkan peluang Indonesia ke Piala Dunia ini. Mungkin di babak yang keempat dan seterusnya. Tetapi yang pentingnya lawanan di GBK itu menang kedua-duanya. Kemudian lawan Australia dan Jepang itu hanya tinggal
Kalau menang itu adalah bonus, tetapi sekurang-kurangnya seri lah ataupun imbang. Jadi didoakan juga semoga Bapak Erick Thohir dapat mempercepatkan proses membawa pemain amunisi baru seperti Oli Romeni, Jero Redewell, mungkin Mauro Gestra ataupun mungkin Ian Matsin yang kini disebut-sebut adalah Milano Jonadan juga. Itu berkemungkinan yang main di striker. Sekarang ini Indonesia membutuhkan striker untuk timnas Indonesia sebenarnya. Barulah dapat bersaing mungkin dengan Jepang dan Australia. Kalau melawan China dengan Bahrain itu mungkin bisa menang lagi. Karena itu main di GBK dan dengan adanya kekuatan yang sekarang ini ditambah dengan Oli Romeni di striker, mungkin Indonesia bisa menjinakkan Bahrain dan juga China. Sekarang ini hanya Australia dan juga Jepang yang agak berat sedikit kalau kita melihat dari segi fakta datanya itu. Nah, apapun kita doakan Indonesia akan dapat menyiapkan timnya dengan baik di timnas senior. Dan di Piala AFF U22 bermula pada 9 Desember Indonesia akan melawan Myanmar dan kini sudah ke Myanmar. Kita doakan juga Indonesia akan beroleh kejayaan. Walaupun dengan U22 tetapi ditambah lagi dengan pemain diaspora yang lain, Rafael Struijk mungkin akan turut bersama. Justinus Mne dan Ivor Jenner masih lagi dalam proses untuk di lobby oleh Bapak Erick Thohir. Dan kita doakan semuanya akan berjalan dengan lancar, guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, guys. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Kepada yang suka dengan saya punya reaksi, kita gabung dengan dukungan kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.